Horas Indonesia, kami berbincang dengan JS Simatupang, putra Humbang Hasundutan yang banyak berperan memikirkan bagaimana kemajuan Humbang Hasundutan. Hari ini kami berada di kantornya untuk satu hal yang kami tanyakan ke depan, bagaimana Kabupaten Humbang Hasundutan, apa gagasan dan pikirannya. Horas, Horas. sebagai putra Humbang, apa kira-kira pasca dari Forum Demokrasi Humbang Hasundutan yang kebetulan ketua dari pelaksana sebagai ini yang berjuang agar masyarakat Humbang Hasundutan melek politik begitu. Ke depan bagaimana, Lai? Terima kasih Suara Tapian ya. Bicara Humbahas memang tidak akan berhenti sebagai putra daerah. Pasca kemarin 5 tahun lalu ya, kita 4 tahun lalu pilkada di sana yang begitu sangat merugikan demokrasi. Kita hidupkan forum pemantau demokrasi dan berdirinya juga yang disebut perkumpulan bahkan kotak kosong. Nah, ini waktu sudah dekat juga untuk pemilihan para putra-putra terbaik. Mudah-mudahan tidak import ya dari daerah lain kepada Humbahas. Hemat saya ke depan ini, masyarakat ini benar-benar harus kita berikan edukasi ya, edukasi politik yang benar-benar jangan kehilangan momen lagi ya. Jangan lagi seperti disebut TTR dan sebagainya. Ini kan sudah berapa lama sejak Humbahas berdiri, tidak terlihat itu loh pemimpin yang ada di Humbahas benar-benar mau memperbaiki situasi yang sangat miris. Iya, kalau pengetahuan saya yakin semua calon itu nanti mampunilah. Tetapi niat itu yang masih perlu dipastikan oleh pemilih ya, yang punya hak pilih di Humbahas. Hemat saya secara pribadi, saat ini kan saya sering pulang ya ke Humbahas, ke Taput dan ke Tobasa. Saya melihat bagaimana sektor kehidupan perekonomian masyarakat itu sangat luar biasa ya, ketertinggalan. Terlebih Humbahas. Di tahun 2022 ini saya menemukan dan bahkan tahu persis ada daerah yang belum masuk listrik. Ada gereja yang belum masuk listrik. Ada gereja yang tidak punya lantai. Ini kan sangat luar biasa. Nah, hemat saya, kalau pemimpin ke depan ini tidak mengetahui apa yang akan dikerjakan, bagaimana dia mau berbuat? Ayo teman-teman, putra-putra Humbahas, evaluasi. Saya jujur, saya diminta untuk jadi calon bupati, saya akan tolak itu. Tapi menginginkan juga menjadi salah satu putra untuk memberitahukan apa sih fungsi daripada pemimpin-pemimpin yang mungkin sudah regenerasi dan bagaimana masyarakat untuk mengedukasi mereka. Kita balikkan sekarang, bukan pemimpin yang mengedukasi masyarakat, masyarakat yang mengedukasi para calon-calon pemimpin itu. Jangan sibuk nanti pemimpin itu mengembalikan apa yang mereka sudah lakukan ketika warawiri. Ya, saya ingatkan itu. Masyarakat sudah tahu bagaimana sejak berdiri Humbahas, apa sih yang mereka terima dari para pejabat yang mereka pilih. Kalau pemilihannya mereka salah. Saat ini banyak putra-putra, bahkan saya dengar ada juga putri yang berniat. Nah, ini sangat membanggakan. Kalau ada calon sampai 5 sampai 10, itu artinya bahwa putra-putra Humbahas ada yang mau berbuat yang baik. Tinggal kita bagaimana memilihnya, bagaimana kita mengedukasi mereka, dan kemampuan kualitasnya. Setelah itu kemampuan kuantitasnya. Saya berharap pemimpin di sana datang bukan untuk mencari uang, tetapi datanglah untuk membawa uang. Uang itu bukan hanya materi, bisa juga pengetahuan. Itu skill yang sangat berharga. Coba bayangkan kalau ada di suatu daerah, desa di Humbahas, ini negara sudah 77 tahun merdeka. Tidak ada listrik. Bagaimana? Apa yang mau terjadi? Dicek sekarang, setiap kecamatan itu, hemat saya belum ada dokter 24 jam. Sementara di Jakarta ini dokter berlebih. Ini kemampuan dibutuhkan leadership pemimpin untuk menggait ini. Ya, saya kira dimanapun ditempatkan para medis ini akan bersedia. Ya, ini salah satu faktor yang sangat terganggu di kehidupan masyarakat yang saya lihat sekarang.
Sehingga yuk, jangan lagi melek dengan situasi, dengan tampilan, kuantitas daripada calon, kualitasnya sangat berbeda. Itu sangat saya harapkan saat ini. Lai, setelah dimekarkan dari Tapanuli Utara, Humbang Hasudutan di tahun ini genap 20 tahun. Terkait dengan melek politik, tadi sebut juga masyarakat harus melek. Tapi bagaimana kita meminta masyarakat juga agar empatinya untuk berdemokrasi bagus, karena kita tahu juga masalah yang sulit diselesaikan di sana, ungkapan atau istilah toguro itu menjadi masalah dalam berpolitik begitu. Saya kira begini, ini pekerjaan sulit, ya juga, pekerjaan gampang, iya juga. Kembali kepada semua putra-putri Humbahas yang merantau. Ini yang menjadi bagian daripada juru menerangkan, juru mengajari, ya bahkan mungkin guru kepada orang tuanya. Apa sih itu demokrasi? Apa sih itu hak pilih? Dan bagaimana efeknya ke depan? Karena kita tahu semua masyarakat Humbahas 99% sudah punya putra-putri yang merantau. Dan mereka pasti bertanya, dari sekian calon siapa yang kami pilih? Inilah tugas kita anak rantau. Ya, sekarang ini sudah canggih melalui telepon. Ceritakan kepada komunitas kecil, keluarga. Komunitas besar. Saya kalau pulang itu ke Polung, itu Saudara Dosmar selalu saya kritik itu. Malah bagian daripada teman dan keluarga. Saya katakan kepada keluarga. Terakhir ini juga, beberapa pemilihan kepala desa, saya campur tangan itu. Bagaimana menerangkan? Di Paranginan, ada beberapa kepala desa itu asli tidak ada money politiknya. Yang dipilih yang tidak punya duit. Soal ada yang memberikan duit itu sulit kita prediksi benar apa tidak. Tapi itu pasti berlaku dengan Togotogoro. Nah sekarang saya himbau semua putra-putra, putri Humbahas untuk mendidik keluarga kita. Komunitas kecil kita itu akan tersebar. Rata-rata putra-putri Humbahas yang berada dimanapun, ya di Jakarta, di Batam, bahkan di luar negeri, tahu perkembangan Humbahas. Pasti orang tuanya bertanya, saudaranya bertanya. Dan kita sering menjadi session maker buat di sana, buat keluarga. Ini loh pilih kalian, ini loh. Dan kita tidak punya kepentingan apa-apa. Saya berharap itu, ya. Dan Forum Demokrasi juga berbuat. Teman-teman di situ banyak. Jangan karena teman, kita harus memilih ini. 20 tahun loh, sudah 5 periode pemimpin di Humbahas. Apa yang kita lihat? Saya kasih contoh sekarang, sudah banyak masyarakat perantau yang mau balik ke Humbahas, ya berinvestasi. Saya nggak salah itu, Beresai Dumasi sudah membangun hotel sekarang. Itu menyerap tenaga kerja. Yang lain banyak. Mungkin sebentar lagi, Totalindo. Ada lagi nanti Marga Sihombing, Simanula, Simatupang di Paranginan. Nah, ketika ini terjadi, hemat saya, di situ kita berikan apa sih fungsi daripada hak pilih kepada calon pemimpin. Jangan dilihat karena saudara, jangan dilihat karena Togotogoro. Ya, efek keperekonomian yang sangat tertinggal hampir di seluruh sekarang kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Humbahas salah satu bagian yang sangat terbelakang. Ya, dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, apalagi sektor perekonomian. Ini menjadi bagian tugas daripada anak rantau untuk menjadi juru kampanye dalam berpolitik yang sehat di Humbahas. Terima kasih, Lai. Demikian bincang-bincang kami dengan JS Simatupang SH, putra Humbang Hasudutan, merefleksi 20 tahun Kabupaten Humbang Hasudutan. Maliate, Horas, maliate, sinar.